teman-teman sebagian besar mungkin sudah mengerjakannya atau sudah membahasnya ya, sudah mengerjakan soal ini, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulangi lagi ya, biar lebih Iya, jelas, Pak. biar Iya, Pak. teman-teman yang belum belajar juga tahu ya. Karena makin diulangi terus nanti makin semakin paham ya. Baik, nomor 1 kita langsung saja. Ada paragraf, ada sebuah paragraf ini kurang lebih nanti ada beberapa soal yang seperti ini mirip ya. Husein menasihati Ani agar dirinya belajar mengendarai sepeda motor supaya dirinya tak selalu menguntungkan dirinya kepada Husein untuk mengantarkannya kemana-mana. Ini Husein telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantar Ani pergi ke kampusnya. Bulan depan Ani sudah aktif kuliah. Ia mendapat beasiswa bidik misi di kampusnya. Kalimat yang tidak padu, ya, kalimat yang tidak padu dalam paragraf di atas adalah yang tidak padu. Artinya kalau yang tidak padu tentunya Bapak Ibu tahu ya, yang tidak sinkron istilahnya, tidak berhubungan atau terputus di antara kalimat yang lain, tidak berhubungan dengan kalimat yang lainnya. Kira-kira yang mana? Kemarin Bapak Ibu menjawab yang A, nggih? Bagian apa? Yang A, Pak. Iya, ya. Yang A. Yang A itu Apa? coba salah satu jelaskan, Pak. Kenapa jawabannya A? Biar teman-teman nanti bisa paham. Karena di dalam kali paragraf tersebut tiba-tiba di sana dicantumkan ia mendapat beasiswa bidik misi. Sebetulnya itu tidak ada hubungannya dengan kalimat pertama, Pak, dan kalimat kedua itu. Iya. Karena kalimat sebelumnya itu menyatakan bulan depan Ani sudah mulai aktif kuliah, ya. Terus langsung tiba-tiba ia mendapat beasiswa bidik misi, ya. Kalau kita perhatikan paragrafnya, susunan paragrafnya ini, kalimat ini memang apa ya? Sebetulnya tidak perlu ada dalam paragraf ini. Kalaupun perlu, mungkin sebelum kalimat ini mungkin ada pengantarnya ya Bapak ya. Harus ada pengantarnya. Mulai aktif kuliah ini terus baru dijelaskan yang ini. Betul sekali ya. Jawabannya yang A. Kalau kita lihat susunan paragrafnya ya, itu memang kalimat yang terakhir ini tidak menyatu dengan kalimat yang lainnya. Betul ya. Mungkin Bapak Ibu cukup mudah ya kalau mengerjakan seperti ini, Nggih. Ini kan sebetulnya hampir sama dengan pelajaran Indonesia kelas 6 nih. Biasanya soal ujian sekolah kan ada kalimat yang tidak padu ya, kalimat yang yang tidak ada hubungannya dengan paragraf tersebut misalnya. Ya betul, jawabannya A. Baik, bisa diterima nggih Bapak Ibu nggih? Iya, oke. Baik, yang sekarang nomor 2. Pengelompokan benda yang diperoleh Pak Andi berdasarkan konduktivitasnya. Ya. Konduktivitasnya adalah konduktivitas berarti hubungannya dengan benda yang menghantarkan panas. Iya, yang bisa menghantarkan panas. Konduktivitas. Coba kita lihat pilihannya. Jadi tanpa kita baca soal ini yang saya blok ini, kita sudah tahu apa yang diinginkan soal ini, ya. Jadi pengelompokan benda yang diperoleh. Jadi walaupun saya tidak baca ini, saya sudah paham. Dari pilihannya itu sudah terlihat. Itu mungkin salah satu trik ya, biar cepat mengerjakan. Tapi tentunya harus berpengalaman, gitu Bapak Ibu, harus sering mengerjakan soal-soal seperti ini, gitu, karena takutnya nanti soalnya barangkali bukan itu yang diinginkan gitu. Tapi kalau kita lihat pertanyaannya ini, pengelompokan benda yang diperoleh Pak Adi berdasarkan konduktivitasnya. Oke. Baik, sekarang kita cek satu-satu. Dari jawabannya kita bisa melihat air, kayu, plastik, kardus sebagai isolator. Air, kayu, isolator. Air kira-kira isolator apa bukan?
Konduktor, Pak. Konduktor. Iya. Konduktor. Air itu konduktor ya. Bisa, Konduktor. iya. Bisa mengantarkan ya. Bisa, Bisa Pak. mengantarkan ya air ya. Iya, Pak. Berarti ini bisa nyetrum, salah berarti ya. Terus kayu, plastik, batang besi sebagai konduktor. Oh jelas salah, kayu bukan konduktor ya. Kayu, plastik, kardus sebagai konduktor ini juga salah. Air, kawat, kardus, ada kardus konduktor, salah lagi. Yang lebih tepat adalah yang itu. Jadi cara menjawabnya tanpa membaca soal yang penuh seperti ini, langsung ke kalimat tanyanya ini, Bapak Ibu bisa langsung menjawab seperti itu ya. Jadi hemat waktu ya, efisien waktu. Baik, sekarang yang nomor 3 ini yang mungkin agak lama ini ya, kita bahas nomor 3. Problema tersebut muncul disebabkan, nah kalau pertanyaan seperti ini wajib membaca ilustrasinya ya Bapak Ibu ya, karena ini nggak bisa langsung kita problema tersebut muncul disebabkan, tidak bisa ngira-ngira ini. Nah, kita harus membaca ini ya, karena ini memang soalnya di sini. Orang tua yang tidak menyetujui pernikahan putrinya hanya karena calon menantunya berasal dari suku dan daerah tertentu yang berdasarkan sejarah masa lalu ditabuhkan. Dan cara berbicara calon menantu tersebut dilihat nampak kasar dan keras. Kira-kira kalau yang biasanya nampak kasar dan keras itu suku mana ya Bapak Ibu? Daerah mana? Lombok. Daerah Medan ya. Papua, Medan gitu ya. Papua. Iya. Iya, kasar ya. Mohon maaf ya, ini bukan berarti apa sentrisme gitu ya. Bukan. Ini hanya mencontohkan. Seperti orang Jawa itu diibaratkan lembut, sopan santun kayak gitu ya. Itu namanya apa ya gitu kan. Nah kemudian hal ini menimbulkan problema antara orang tua dengan putrinya yang sudah mengenal pria tersebut yang menurutnya baik dan bertanggung jawab. Problema tersebut muncul disebabkan karena apa? Karena adanya apa? Kita telah satu-satu nih. Diskriminasi itu apa? Diskriminasi itu artinya ada membeda-bedakan, perlakuan membedakan. Iya, perlakuan membeda-bedakan, betul sekali ya. Memperlakukan seseorang secara berbeda. Itu diskriminasi. Yang prasangka saya simpan dulu ya. Terus etnosentrisme. Ya. Etnosentrisme itu menganggap kesukuannya atau menganggap etnosentrisme budayanya paling benar, ya paling benar ya. Iya. Menganggap budayanya yang paling ini paling hebat ya. Hebat, paling benar gitu ya. Nah ini kalau rasisme hubungannya dengan apa? biologis. Ras sendiri yang paling hebat, yang paling ras ya. Ras biologis. Bapak tadi ada yang menjawab tentang suku, bukan Bapak ya? Rasisme itu tidak ada hubungannya dengan suku, tapi rasisme itu dengan ras. Ras itu mungkin kulit. Warna kulit. Logis, ya. Warna kulit. Iya, warna kulit. Ya, biologis ya. Agama. Jadi membedakan atas dasar warna kulit, biologis, fisik juga bisa ya. Ya hubungannya sama fisik lah. Ya, fisik. Itu namanya rasisme. Misalnya orang bocah keriting, itu rasisme ya. Ngireng dan sebagainya itu rasisme. Bukan suku ya Bapak. Beda. Jangan disamakan dengan suku ini. Rasisme itu tidak ada hubungannya dengan suku, tapi dengan warna kulit. Misalnya ya itu tadi saya bilang ya biasanya. Nah, ini biasanya terjadi di pemain bola di luar negeri yang warna hitam, yang negro, itu rasisme ya.
Nah, sekarang kita bahas yang ini, prasangka dan stereotip ya Bapak Ibu ya. Prasangka dan stereotip. Nah, mungkin soal ini ada hubungannya dengan yang itu. Dengan yang kerusuhan 13 Mei ya Bapak Ibu ya. 13 Mei itu. Nah, jadi gini, stereotip itu penilaian terhadap seseorang berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dikategorikan. Itu namanya stereotip, Bu. Paham ya? Iya, Pak. Stereotip adalah penilaian seseorang hanya berdasarkan persepsi. Kira-kira orang bagaimana? Orang tua mendengar suara saya? Dengar, Pak. Dengar, Jelas. Pak. Sudah jelas. Oh iya. Dengar, Pak. Iya. Jadi stereotip itu adalah perbuatan atau penilaian seseorang terhadap seseorang yang dikarenakan persepsi orang tersebut terhadap kelompok yang dikategorikan. Sebagai contoh, misalnya ya tadi ini orang Jawa ya. Misalnya saya melihat si A. Si A itu orang Jawa misalnya. Nah, saya langsung menilai orang itu, oh orang Jawa ya. Orang Jawa biasanya wongnya halus ya, wongnya lembut, lemah lembut dan sebagainya. Itu namanya stereotip. Okay. Lagi misalnya orang orang Itali kan biasanya terkenalnya katanya romantis gitu ya dan sebagainya. Kalau saya baca itu orang Itali romantis, orang Medan itu ngomongnya galak. Jadi, nah kalau kasus ini kan hampir sama dengan apa yang saya jelaskan tadi Bapak Ibu. Jadi kira-kira jawabannya apa? Oke, Pak. Yang Pak. Stereotip. Dari jawaban teman-teman tadi, iya, Pak. Iya, betul sekali. Jawabannya adalah yang stereotip. Sedangkan yang prasangka bagaimana, Bu? Yang prasangka. Bisa memberikan contoh yang prasangka? Karena gini, antara stereotip dan prasangka itu berhubungan sebetulnya Bapak Ibu ya. Dua hal yang hampir mirip dan berhubungan. Kalau setahu saya dari penjelasan kemarin itu prasangka itu ada yang negatif dan positif, Pak, seingat saya, Pak. Kalau prasangka, ya. Sangka baik ada dasarnya, Pak. Kalau prasangka itu anggapannya jelek. Kalau yang stereotip justru bisa jelek, bisa positif, Bapak. Ya. Jadi stereotip itu bisa positif, bisa negatif. Sedangkan prasangka itu negatif. Ya, prasangka itu namanya curigaan ya, prejudice ya. Curiga betul ya, kecurigaan. Curiga itu prasangka ya, bedanya. Jadi prasangka itu menganggap kurang baik mengenai sesuatu yang sebelum dia ketahui, sebelum dia selidiki, ya, itu prasangka. Nah, kalau stereotip itu berdasarkan itu sekelompok, ya, sekelompok tertentu tadi, misalnya tadi ini kasusnya orang tua ini, karena dia melihat suku ini mengenal dari kelompok ini, oh itu kelompok itu ya jadi kayak gini-gini ya, jadi itu namanya stereotip ya. Jadi prasangka itu yang selalu negatif itu prasangka, itu nggih Bapak Ibu nggih, prasangka itu ya. Untuk kasus ini memang stereotip karena alasannya seperti ini, hanya karena calonnya gitu ya. Nah mungkin kalau prasangka itu lebih ke apa ya, lebih ke individunya ya, lebih ke individunya tanpa melihat sukunya, melihat kelompoknya gitu loh ya.
tanpa melihat kelompoknya kalau prasangka. Tapi kalau stereotip lebih ke dia punya pemikiran, punya memori bahwa suku ini tuh seperti ini. Nah, itu namanya stereotip. Sudah menjadi stereotip. Jadi stereotip itu berawal dari prasangka sebetulnya, Pak, ya. Jadi antara prasangka dan stereotip itu berhubungan, ya. Jadi stereotip itu berasal dari prasangka yang negatif tadi. Jadilah timbulnya stereotip. Nah, stereotip itu bisa negatif, bisa positif, ya. Contoh misalnya orang Jawa menganggap orang siapa, misalnya ini suku ini kayaknya pekerja keras dan sebagainya. Orang Itali ini orangnya romantis dan sebagainya. Putus-putus. Suaranya Pak Mono. Putus-putus nih. Ini sudah? Pak, sudah betul? Sudah direkam, Pak. Nanti Pak. Gimana? Sudah direkam apa belum, Pak? Sudah direkam. Sudah ya? direkam. Iya, sudah direkam. Baik. Kita lanjutkan. Ini sudah ya, cukup ya? Bertanya Pak, boleh bertanya Ada yang Pak? boleh? Iya. Misalnya begini Pak, Silakan. seorang tetangga mengadakan acara, kebetulan tetangga itu adalah beragama Kristen. Jadi orang tuh kayak ragu gitu untuk menghadiri acara tersebut. Itu masuk prasangka apa stereotip Pak? Stereotip. Hampir sama dengan Stereotip ini. ya. Prasangka. Tadi kan Bapak bilang lebih ke individu ya kalau prasangka. Ini iya, individunya ke di atas dasar suka dan tidak suka, Bu. Ya. Atas dasar suka dan tidak suka. Jadi gini, kalau stereotip itu kan tidak ingin menghadiri itu karena misalnya dia kan orang non-Islam gini, pasti nanti makanannya nggak halal. Jadi dia menghubungkan dengan suatu kelompok tertentu, berarti itu stereotip. Karena di pikirannya orang itu yang tidak mau menghadiri itu sudah terekam bahwa istilah menjudge itu kalau bahwa orang itu non-Islam jadi mungkin makanannya apalah tidak sesuai dengan saya dan sebagainya, itu stereotip. Gitu Ibu. Halo. Pak, makasih. Ya Pak, makasih. Oke. Baik, seperti itu ya. Itu memang soal itu juga ada, Bu, ya. Soal itu keluar ya. Jadi teman-teman juga harus bisa memahami ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang baru bergabung ya. Sudah lama mungkin nggak belajar, mungkin mulai hari ini lebih rajin lagi biar memorinya tentang soal-soal UP kembali muncul lagi nggih, Bapak Ibu nggih. Mungkin dari sekian banyak yang ikut di sini, dulu nilainya sebetulnya sudah baik ya. Cuma mungkin kurang 1 poin lah atau kurang berapa soal lah itu ya. Nggak apa-apa, mungkin lebih ditingkatkan lagi. Mungkin hikmahnya adalah Bapak Ibu disuruh lebih belajar biar lebih jadi guru yang profesional ya Bapak Ibu ya. Guru yang mempesona. Baik, terdengar ya? Berikutnya. Halo? Ya Pak, Halo, lanjut Pak. Ya Pak, nyimak Pak. Ya Pak, lanjut. Oke. Ya saya kira suara saya putus-putus lagi terpental jadi kok diam-diam baik. Sudah Pak, lancar. Oke, siap. Pada muatan matematika kelas 4. Nah, ini sudah saya jelaskan kemarin, Gi. Jawabannya apa ya Bapak Ibu? Yang proses kognitif menganalisa sesuai dengan KD ini, menganalisa. Ya, kalau mengubah bentuk pecahan desimal ke pecahan biasa itu bukan menganalisa ya Bapak Ibu ya. Menentukan berapa Y itu bukan menganalisa. Ya. Ya Pak ya. Itu. Menuliskan secara berurutan ini bukan ya, betul. Jawabannya A.
mengurutkan pecahan yang disajikan dari paling kecil yang paling besar. Jadi berbagai bentuk pecahan ini itu kan dianalisa ya, bentuk pecah berbagai bentuknya kan beda-beda, ada persen, ada desimal, ada campuran, ada biasa. Itu kemudian kita analisanya itu bisa dengan menyamakan bentuk pecahannya, ya, mau desimal semua, mau diubah persen semua, mau diubah biasa semua. Kemudian kalau sudah ketemu, kemudian diurutkan, dianalisa lagi, mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Nah itu namanya menganalisa. Betul sekali. Jawabannya A. Itu oke? Baik, kita percepat saja karena ini sudah pernah saya bahas. Yang 5. Ini juga cukup mudah Bapak Ibu. Saya bacakan. Sebuah kompetensi dasar muatan IPA menyatakan menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak dengan melakukan percobaan. Kegiatan menggelindingkan bola dari lantai yang datar ke lantai yang miring. Berdasarkan percobaan yang dilakukan materi yang tepat dibelajarkan gaya menyebabkan benda titik-titik. Gampang sekali ya Bapak Ibu ya. Apa yang Tadinya datar kemudian miring. Kalau miring berarti semakin cepat perubahan kecepatan. Betul ya. Tidak ada masalah. Oke, nomor 5. Baik, sekarang nomor 6. Ini juga sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya ya sayang. Di suatu kelas ada seorang siswa yang hampir selalu mengantuk setiap mengikuti pelajaran. Tindakan yang sebaiknya dilakukan guru sebelum memberi sanksi ya. Sebelum memberi sanksi adalah apa kemarin? Mencari tahu penyebab kejadian. Oke, tidak ada masalah. Ya, yang Gampang ya? mencari tahu penyebabnya. Iya Pak. Iya, betul. Kemudian yang nomor 7. Nomor 4 tadi apa sih? Self Maaf, tadi assessment. ini. Nomor 4 itu apa? A, mengurutkan pecahan. A ya Bu, sudah? Iya. Itu nomor A. Nomor 7. Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 ya. Dan seterusnya. Kalau soal seperti ini langsung kita skip aja, selain dilaksanakan oleh pendidikan juga dapat dilaksanakan oleh peserta didik. Kalau seperti ini saya sudah menangkap ini. Kalau ada kata-kata penilaian tidak hanya oleh itu, tapi ini peserta didik. Berarti namanya self assessment. Self assessment itu adalah penilaian. Ya. Penilaian oleh peserta didik itu ada 2, self assessment dan penilaian antar teman ya, penilaian diri dan penilaian antar teman. Berikut ini kegiatan yang paling terlihat, kita lihat. Betul, meminta peserta didik mengungkapkan kelebihan dan kelebihan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Nah ini disuruh mengemukakan. Kalau yang B mencatat hasil pengamatan. Nah ini oleh guru, ini yang B ya. Ini oleh guru dan orang lain ya. Bisa guru, bisa teman sejawat, bisa teman sebaya atau teman kelas ya. B. Kalau yang C penilaian dengan menggunakan indera. Ini juga pengamatan lagi oleh guru atau teman sejawat tadi. Meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap. Nah, ini antar teman ini betul. Ya, penilaian antar teman. Ini. Penilaian antar teman. Penilaian antar teman. Katakan seperti itu. Kalau yang saya meminta tenaga pendidik juga sudah salah ya. Sekali jawabannya adalah yang A. Ya. Penilaian antar teman. Baik. Yang A ya ini ya, penilaian diri, self assessment. Paham ya Bapak Ibu ya? Paham Pak. Pak, lanjut Lanjut Pak. nomor 8. Oke. Angka Ya, Pak, kalau yang ini 8 apa Bu, Bapak Ibu? Angka kematian ibu saat melahirkan di Indonesia saat ini tinggi. Faktor penyebab tingginya kematian ibu saat melahirkan adalah apa? Kemarin pembahasannya jawabannya E Pak. Pendarahan. Oke. Apa itu? Eklampsia apa? Apa Penyakit Bapak Ibu? pendarahan katanya Pak. Iya, Pendarahan Pak. Iya, pendarahan ya, betul sekali ya.
Eklampesia adalah pendarahan. Betul, memang faktor yang utama penyebab kematian itu adalah penyakit eklampesia ya. Eklamsia ini, pendarahan. Betul? Ya. Iya, jawabannya betul ya. Ini tidak ada masalah ya, diingat-ingat Bapak Ibu jika nanti melihat soal ini. Ini masuknya biasanya pelajaran IPA. Lanjut nomor 9. Nah, ini mungkin mungkin jadi pembahasan kita hari ini juga ya. Sekunder. Ini kemarin saya ditanya Bu Tari juga belum bisa memastikan jawaban yang betul gitu ya Bu Tari ya, kalau nggak salah ya. Artinya saya masih mencari referensi apakah benar yang ini, apakah salah kayak gitu ya. Mohon maaf saya sambil minum ini agak serak. Iya Pak. Oke, ini ada pertempuran Surabaya, perjanjian Yanti, Kongres Pemuda, ada manifesto politik, ada malapetaka 15 Januari. Ya, kira-kira peristiwa di atas yang dapat diteliti melalui sumber sekunder. Ditunjukkan nomor. Sumber sekunder itu apa ya Bapak Ibu? Dokumen Pak, bagaimana? Sumber sekunder. Berupa dokumen. Ya, sumber sekunder itu dokumen. Ya, sumber yang kedua, tangan kedua ya Bu. Ya, surat-surat pribadi, ya, notulen rapat, itu sumber sekunder Bu. Iya betul. Kira-kira yang mana? Yang ada notulennya? 2 dan 3. Yang kira-kira? 23 Pak. Iya. Betul, yang ada notulennya berarti 2 dan 3. Betul sekali Bapak Ibu ya. Ternyata sudah bisa ya. Betul. Jadi sumber sekunder adalah ada dokumen, ada notulennya. Kalau bahasa sekarang itu ada notulen rapatnya gitu loh. Itu sumber sekunder. Ada beberapa yang bisa diteliti. Ya, dokumen-dokumen, bisa laporan, bisa tentang kajian-kajian, karya ilmiah, ya artikel, berita, itu namanya sumber sekunder. Kalau sumber primer adalah kesaksian sejarah Bapak Ibu ya. Ada wawancara. Ya, berarti kira-kira yang mana? Kalau pertempuran Surabaya kan itu harus ada Saksi hidup. saksi tinggi Bapak Ibu nggih. Harus ada saksi hidup. Nah, Kongres Pemuda Putus Pak. itu cukup dengan Putus-putus Pak. kali juga. Sekarang masih putus-putus Kak? Sudah tidak. Tidak. Enggak. Oke. Pak. Yaitu jadi sumber sekunder adalah sumber dari tangan kedua ya Bapak Ibu ya. Nah, kemarin saya bingungnya ini Bapak Ibu. Terus terang bingungnya antara nomor 2 dan 3, tapi yang C ini 4 dan 5. Tuh. Saya juga mungkin jawaban saya dengan Bapak Ibu semua antara baca di beberapa referensi memang yang lebih tepat itu adalah memang 2 dan 3. Jadi ada dokumennya, ada istilahnya, ada orang yang dulu bisa mendokumentasikan gitu loh. Ya. Ada perjanjian Yanti kan ada perjanjian yang surat-suratnya atau apa dokumen. Betul. Iya Pak.
2, dan 3. Itu. Oke, baik, kita lanjut nomor 10. Hasil pembelajaran muatan matematika materi perkalian di PKK, di mana materi yang sulit dikuasai tentang perkalian sampai 100. Berikut ini tindak lanjut yang sesuai. 75% belum mencapai kalahnya. Lebih dari separuhnya berarti harus melakukan pembelajaran ulang. Ya, lakukan pembelajaran ulang. Bagi siapa? Semuanya atau beberapa? Semuanya. Lebih. Iya, karena lebih dari separuh. Karena lebih dari separuh, Ibu. Lebih dari separuh itu harus semuanya, Ibu. Ya. Harus semuanya ini. Jawabannya yang D. Atau ada yang mau memberikan alasan lain? Saya D, Pak, karena Silakan, D. lebih dari 50%, jadi semua. Iya, betul. Iya, betul ya. Lebih dari 50%, jadi harus dilakukan pembelajaran ulang bagi semua siswa ya. Semua siswa. Betul sekali. Ya. Baik. Ini sudah gampang, sudah sering kita bahas. Nah, ini yang ini ya. 11. Ya. Nomor 11. Agenda penghapusan dari fungsi ABRI yang memperoleh militer memegang jabatan sipil selama Orde Baru dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia dan dianggap sebagai bagian integral dari agenda reformasi TNI. Kebijakan ini merupakan salah satu dampak positif dengan adanya globalisasi hukum yang menunjukkan adanya titik-titik. Kemarin jawabannya apa, Pak? Oh ya. Kemarin D, Pak. Kemarin yang Masih D. sipil. D, Pak. Kemudian Iya, supremasi sipil. Iya. Apa itu supremasi sipil? Supremasi sipil adalah bentuk pengakuan, bentuk pemberian kebebasan kepada warga sipil, Bapak. Ya, jadi intinya supremasi sipil itu menunjukkan bahwa rakyat itu lebih tinggi dari siapapun di negara ini. Dari TNI lebih tinggi dari seorang presiden, lebih tinggi dari siapapun di negara ini. Itu namanya supremasi sipil. Ya, supremasi sipil itu intinya menempatkan bahwa rakyat itu adalah pemimpin tertinggi di Indonesia sebetulnya. Ya, itulah. Ya, Pak. Jadi seorang presiden pun, seorang DPR pun itu sebetulnya harus tunduk ke rakyat. Itu namanya penguatan supremasi sipil. Dan agar orang-orang sipil juga bisa punya kesempatan di pemerintahan pusat. Karena dulu orang yang jadi jabatan itu biasanya dari TNI, dari ABRI, ya. Tapi dia ABRI-nya oke, jabatannya juga oke, itu kan nggak boleh ya. Harus pilih salah satu kalau sekarang. Kalau mau jadi presiden, ya TNI-nya harus pensiun seperti kemarin. Mohon maaf, ini ada mikrofon yang masih aktif, mungkin dimatikan ya Bapak Ibu. Agak mengganggu telinga saya ini. Jadi seperti kemarin Pak siapa itu? Yang anaknya SBY, Pak AHY itu kan ketika ingin terjun ke politik terus dia harus pilih salah satu. Iya, harus pilih salah satu ya. Kalau pengen terjun ke politik ya harus melepaskan jabatannya sebagai TNI itu. Itu maksudnya sebenarnya karena tidak boleh dui fungsi ya. Ini memberi kesempatan pada warga sipil sebetulnya ini supremasi sipil, bahwa rakyat itu adalah pemimpin atau mempunyai kekuasaan paling tertinggi. Ya, kekuasaan tertinggi di Indonesia sebetulnya adalah di tangan rakyat ya,
yang sebenarnya MPR, DPR itu kan sebenarnya perwakilan kita. Itu maksudnya ya, D. Cukup jelas ini. Lanjut nomor 12. Nah, ini sudah ada keterangannya, ini kemarin sudah diberi keterangan. Pak Adi menentukan kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodasi gaya belajar ya. Gaya belajar. Hal yang dapat dilakukan oleh Pak Adi adalah gaya belajar ini, sudah ada tulisannya. Gaya belajar itu ada audio visual ya, visual, kinestetik gerak itu maksudnya praktek langsung atau langsung melakukan, itu namanya kinestetik. Nah itu kira-kira yang mana yang dapat dilakukan oleh Pak Adi, Bapak Ibu? Ya? Yang C Pak kalau kemarin Pak. C, Pak. Iya betul. Lalu lihat pilihannya, ini C, cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Ini visual juga ya, bisa untuk kinestetik juga, untuk misalnya langsung membuat poster atau apa gitu. Nah ini yang C betul sekali ya. Oke, tidak ada masalah. Lanjut nomor 13. Nah ini yang mungkin perlu disamakan persepsinya ini yang A ini. A termasuk siswa yang pandai di kelas. Pada saat A mengalami kesulitan dalam membayar uang sekolah dan uang untuk mengikuti ujian sekolah karena usaha orang tuanya mengalami penurunan. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah titik-titik. Apa kira-kira Bapak Ibu? Kita eliminasi jawaban yang salah dulu yuk. Ya. Karena ini ada dua jawaban yang hampir mirip. Kita pilih yang salah dulu. Yang memanggil orang tua untuk segera membayar, oh jelas salah ya kayaknya. Salah. Kurang tepat ini. Ya, salah. Iya. Kurang tepat. Terus memberikan dengan Pak. meminta orang tua A menjaman kepada koperasi. Iya, salah Pak. Salah, Pak. Ya. Salah. Mengusulkan bantuan. Nah ini juga kurang ya, terlalu berlebihan, itu nanti yang lain ikut-ikutan ya. Dan sudah ada bantuan juga PIP atau apa gitu ya. Itu maksudnya nanti ngiri nih kalau yang B. Sekarang yang A sama yang C. Ayo melaporkan kepada kepala sekolah tentang keadaan A supaya tetap dapat mengikuti ujian. Sama C, memberikan keringanan dalam membayar sekolah supaya A tetap dapat mengikuti ujian. Kira-kira yang mana Bapak? A, Pak. Yang C, yang C. Yang A alasannya apa, yang C alasannya apa Bapak Ibu? Coba salah satu yang A dulu. Berhubungan kepala Kalau saya sekolah. memberikan keringanan kita Iya. mendapatkan kita dulu Pak. C, Pak, C. Sebelum memberikan keringanan Kalau menurut kepala sekolah. Ini Orang kita harus yang ingin dipahami pada pimpinan Pak, semuanya Kebijakan kan Kalau C memberikan keringanan, berarti masih membayar. Ya, di sini kan usaha orang tuanya kan masih ada, cuman kan mengalami penurunan. Kalau menurut saya A Bu, dilaporkan dulu ke kepala sekolah. Kemudian di sana kita bisa mengusulkan apakah memberikan keringanan atau apa. Nah, dengan cara melaporkan gitu kita juga mendapatkan solusinya Bu. Yang ikut ujian saya dulu ini solusinya. Laporkan kepada sekolah, nanti kita dapat solusinya. Ini memang soal yang Sebenarnya dua-duanya ini cukup membingungkan bagi kita ya kalau soal seperti ini ya. Tapi dulu waktu saya soal angkatan 1, 2, 3 sepertinya tidak ada soal yang seperti ini Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak kemarin angkatan 4? nggak ada. Ada. Nggak Saya ada, sudah Pak. Karena gini, karena ini termasuk soal P3K Bapak Ibu ya.
soal P3K yang itu loh. Yang soal apa itu yang Pretest. ada 5 nilainya, ada 5, Manajerial. 4, 3, 2, 1 gitu. Manajerial. Yang Kepribadian. Kulturalnya. Manajerial. Manajerial. Manajerial sama wawancara gitu. Wawancara. Wawancara Iya, manajerial kultural sama itu ya wawancara ya, hampir sama itu. Oh, berarti ini soal pretest ya Pak ya? Nggak ada di Iya, UP ya? jadi saya kemarin juga tidak menjumpai soal ini Bapak Ibu ya. Kalau Iya, kalau pretest juga beda lagi Pak. Pretest itu soalnya sama dengan UP, persis mirip sekarang. Ya. Karena Cuma kisi-kisinya sama memang saya ya. belum menjumpai soal IHK. Iya, kisi-kisinya sama pretest dengan UP sama. Kemarin juga banyak yang keluar sama persis. Kalau melihat ya silakan lah Bapak Ibu ya. Saya juga tidak akan menyalahkan antara yang A dan C. Terus terang saya juga dua-duanya oke ya, keduanya oke. Kira-kira menurut Bapak, Menurut hati nurani Bapak. kalau menurut saya ya terus terang gitu. Kalau menurut saya adalah yang C Bapak ya, yang C. Ya, memberikan berarti peringatan. terbanyak Pak ya. Iya, karena memang tadi usaha orang dia kan sebenarnya orang tuanya kan masih bekerja tuh ya. Tapi karena ya lagi kurang gitu ya dan sebagainya ya. Mungkin memberikan peringatan supaya tetap dapat mengikuti ujian. Ya. Jadi gini Bapak. Oke. Iya gimana? Gini Pak, Silakan Pak kalau Wayan. sekolah ini kan maaf ya Pak ya, bukan milik Silakan, pribadi Pak, karena sekolah kan makanya bisa milik lembaga, bisa milik pemerintah. Nah, di dalam guru mengambil keputusan kan harus ada harus bernegosiasi lah sama atasan Pak. Untuk mencari solusi dalam masalah ini Pak. Ya, kayaknya C juga masuk di A dia. Iya sih Pak, kalau misalkan melihat Pak, kalau melihat sih prosesnya itu A dulu, baru jawaban C itu adalah hasil. Iya. Jadi prosesnya A dulu Pak, kalau saya ngeliat mah. Jadi A dulu, harus ada laporan dulu nih, baru solusinya itu adalah jawaban C gitu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak atas berbagai pendapatnya, alasannya. Baik, kita sepakati saja, tapi insya Allah mudah-mudahan soal ini tidak keluar ya Pak. Amin. Ya Pak. Amin. Kita ya, karena jelas soal ini tuh ya terima kasih atas berbagai pendapatnya ya. Memang antara A dan C itu hampir mirip ya, ibaratnya lebih bijak gitu lah antara A dan C ya. Tapi masuk akal bijak semua. Kalau yang C ya. Iya. Kalau di swasta mungkin pasti C Pak. Pak, kalau di swasta pasti pilihannya C Pak. Yang C. Iya. Kalau di swasta Masalahnya sekolahnya, masalahnya Pak Wayan sekolahnya nggak ditahu swasta atau negeri. Iya, kalau swasta pasti pilihannya C Pak. Hampir kebanyakan begitu. Gak mungkin langsung ini kan, karena swasta kan kalau nggak dibayar gaji mau gimana dong gitu kan, kalau nggak bayar gitu kan. Iya. Kan kalau kita berhubungan dengan biaya ya, misal kita punya utang, tapi misalnya kita pemasukan menurun, jadi otomatis kita diberikan keringanan masalah pembayaran. Masuk akal juga ya kalau kita ini berhubungan dengan pembayaran. Ada surat perjanjian, biasanya ada surat perjanjian pembayaran sampai keringanan. Keringanan itu. Betul. Iya. Berarti menurut Ibu itu segala sesuatu keputusan itu bisa diputuskan secara pribadi ya Bu? Apa tidak merembungkan dulu dengan pimpinan? Biasanya enggak sih Pak. Gini Pak, punten maaf ya Pak. Kalau yang saya alamin Pak, kebetulan saya sekolah swasta Pak. Kalau di sekolah swasta itu sudah memikirkan kemungkinan kan ya. Nah, namanya orang tua kan pasti naik turun kan ya. Nah, kalau misalnya yang naik turun itu dari pihak yayasan sendiri pun sudah menurunkan
kalau misal kejadian turun itu harus ada surat perjanjian pembayaran gitu, keringanan. Lalu kalau misal memang benar-benar tidak ada, nanti balik lagi Pak, sekolah swasta ini menerima bos atau tidak. Kalau tidak menerima bos, Nah, begini Pak. ada putusan lain gitu Pak. Nah, tadi Itu kalau saya Bapak, sih, Pak. ya Pak, tadi Bapak bilang kan ada surat perjanjian. Nah, di dalam membuat surat perjanjian itu apakah diputuskan secara pribadi apa tidak melalui koordinasi dengan pimpinan Pak? Koordinasi dong Pak, itu koordinasi dari semua pihak sih Pak. Masuk ke Ayu. Iya, karena berhubungan dengan anggaran, karena ini juga pernah saya alami waktu saya mahasiswa. Ini kan diberikan keringanan kepada mahasiswa, bisa dicicil, semisal orang yang ini yang kurang mampu atau bagaimana. Jadi mahasiswa dikasih keringanan atau bagaimana kasih negara yang lain. Kalau memang mampu langsung bisa. Yang penting tetap bisa ikut final seperti itu. Kayaknya soalnya masuk gini Bapak Ibu nih. Ya, mungkin alangkah lebih baiknya kita jangan terpacu dalam soal ini nggih. Tapi kalau menurut pendapat saya seperti ini, Pak Wayan dan teman-teman nggih. Artinya gini, ini pertanyaan ini sebetulnya seperti ini ya. A termasuk siswa yang pandai di kelas. Pada saat A mengalami kesulitan, pada saat ini A mengalami kesulitan, itu artinya gini sebetulnya ya. Sebetulnya di peraturan di sekolah itu sebetulnya mewajibkan anak untuk membayar dulu baru bisa ikut ujian. Cara benar. Cara kasarnya kayak gitulah ya. Iya, betul. Khususnya ya. Iya. Nah, tapi karena usaha orang tua mengalami penurunan, nah itu. Nah, sebagai guru yang Anda lakukan itu apa? Kenapa kok saya menjawab? Saya seperti ini sebetulnya Pak Wayan dan teman-teman. Jadi gini, sebagai guru yang Anda lakukan apa? Oke, yang saya lakukan, ya udahlah, saya beri keringanan dulu membayar sekolah supaya betul. Sementing intinya yang penting A bisa ngikut ujian dulu gitu loh. Ya, oke ya silakan nggak apa-apa lah. Ya silakan kamu ikut dulu aja. Nanti masalah pembayaran nanti kita bahas kembali. Itu mungkin maksud soal seperti ini Pak. Ya Pak Wayan juga betul, segala sesuatunya kita ada permasalahan yang berhubungan dengan itu, kita harus melaporkan dulu kepada kepala sekolah. Itu saya juga betul Pak, makanya saya pilih antara dua jawaban yang ini ya, dua jawaban yang mendekati betul antara A dan C. Tinggal kita pilih yang tepat yang mana. Kita kan sebagai guru harus juga mengeksekusi atau harus menentukan kebijakan secara cepat dulu. Ya. Kita memberikan keringanan. Maaf Pak. Memberikan, ya gimana? Iya, gimana, Bapak, Ibu? Gini.